Ya, Squid Game Season 2, seperti yang sudah kita saksikan, menyuguhkan ending yang menggantung, membuat penonton semakin penasaran dengan musim ketiganya nanti. Serial Netflix yang sudah tayang dalam 7 episode ini memang telah dikonfirmasi akan lanjut ke season berikutnya pada tahun 2025 mendatang. Nah, ada beberapa bocoran penting yang akan gua sampaikan di video ini. Tapi sebelum lanjut, gua harus ingatkan dulu bahwa ini adalah konten spoiler. Jadi yang belum nonton sama sekali boleh di skip dulu. Kalau udah nonton sampai beres, baru tuh bisa balik lagi ke video ini ya. Sebelum itu juga boleh dong klik dulu tombol like-nya, lalu subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu dapat updatean terbaru seputar film atau series dari saya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Ya, untuk plot Squid Game Season 2 ini masih melanjutkan cerita dari season yang pertama. Masih mengikuti karakter utama kita yaitu Seong Gi-hun, si pemenang yang kembali ikut permainan mematikan Squid Game demi bisa membalaskan dendamnya. Dan juga ingin menghentikan permainan dan mencari siapa yang berada di baliknya. Di season kedua kemarin kita diperkenalkan beberapa karakter baru, serta permainan baru yang lebih sulit lagi dari season sebelumnya. Jadi di akhir cerita Squid Game season kedua, Seong Gi-hun memutuskan untuk melawan sistem permainan dengan cara kekerasan. Ia memimpin gerakan pemberontakan para pemain dengan merebut senjata dari Pingguar. Mereka bertekad untuk menggerebek ke ruangan pusat demi bisa menemukan frontman untuk menghentikan permainan mematikan ini. Akan tetapi tindakannya tersebut justru membuat banyak peserta yang mengikutinya meregang nyawa, termasuk sahabatnya sendiri yaitu Park Jung Bae, yang mana ia ditembak mati di depan Seong Gi-hun. Nah, bocoran menjelaskan bahwa musim ketiga nanti akan dimulai dengan kisah Seong Gi-hun yang sangat menyesal akan keputusannya. Sebab dirinya harus kembali membayar harga tinggi akan tindakannya, yaitu nyawa para peserta yang percaya padanya. Gi-hun telah kehilangan semuanya, termasuk sahabat, dan semua usahanya gagal. Jadi kita akan dibuat penasaran seperti apa kondisinya Gi-hun dan apa yang akan dipilihnya. Akankah dia melanjutkan misi? Apakah ia akan menyerah atau tetap kukuh dengan pendiriannya? Penonton akan melihat karakter Gi-hun yang sedang kritis-kritisnya di awal musim ketiga. Atau mungkin saja dia akan berubah jadi orang yang berbeda dari musim sebelumnya. Ya, bukan hanya Seong Gi-hun yang akan mendapatkan banyak screen time di musim ketiga nanti guys. Sutradara mengatakan bahwa penonton akan diberikan penjelasan lebih dalam mengenai karakter Kang Dae-ho. Ingat di akhir musim kedua, Dae-ho gagal menjalankan misi, yaitu membawakan peluru dari ruang pemain. Dengan begitu mereka bisa kembali melawan pasukan Pingguar, namun ia tampak gemetar dan ketakutan, seperti seseorang yang mengalami serangan panik. Ya akhirnya ia tak bisa kembali ke teman-temannya, sehingga banyak rekan-rekan yang tewas. Nah, karakter lain yang akan jadi penting adalah Dae-ho, yang gagal kembali ke tim untuk membawakan peluru. Kontribusi Dae-ho dalam kegagalan Gi-hun dan yang lainnya bakal jadi alur cerita menarik di Squid Game season ketiga. Lalu bocoran lainnya untuk Squid Game season ketiga, yaitu mengenai latar waktu. Dari informasi yang gua dapat bahwa Squid Game 3 akan menggunakan latar waktu di masa depan. Atau lebih jelasnya, Squid Game 3 akan mengeksplor latar cerita 10-20 tahun di masa depan. Musim ketiga nanti, kisah ini akan lebih dark dan lebih menyedihkan, tapi juga penuh unsur humor yang akan ditampilkan. Ya, di musim kedua kemarin tampak hanya para pemain, pasukan Pingguar, tim pencari, hingga manajer staf berkostum hitam. Nah, ada pihak yang tidak muncul kali ini, yaitu para tamu VIP.
Konon, di season ketiga, para tamu VIP akan kembali datang guys. Dalam Squid Game season pertama, para VIP diceritakan merupakan orang-orang kaya yang melihat permainan sebagai suatu pertunjukan hiburan. Mereka rela menaruh banyak uang untuk mendapatkan adegan yang menghibur, walaupun hal itu membuat para pemain celaka. Kita bisa menantikan kehadiran mereka kembali pada season ketiga nanti. For a different kind of fun. The real 69. Terus yang terakhir, salah satu adegan menarik yang bikin penonton heboh di credit scene Squid Game 2 adalah kemunculan sebuah boneka laki-laki besar. Ia berhadapan dengan Yonghee, si boneka cewek ikonik yang memimpin permainan Red Light dan Green Light. Nah, boneka itu bernama Cholsu, pacar Yonghee. Ini sebagai sebuah spoiler besar guys untuk musim ketiga nanti. Ya menurut gua kemungkinan besar si boneka Cholsu ini akan mengawasi para pemain di game Red Light dan Green Light dari bagian belakang. Jadi pemain tidak bisa lagi berlindung kepada orang-orang di depan seperti adegan ini. Dan pastinya menurut gua boneka ini bakal jauh lebih berbahaya sih. Apakah setuju? Coba isi di kolom komentar. Ya, jadi itulah sedikit bocoran dari saya untuk Squid Game season ketiga mendatang yang bakal tayang di tahun 2025. Penutup cerita yang menggantung meninggalkan banyak tanda tanya mengenai alur kisah di musim ketiga. Karena untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, penonton perlu bersabar menunggu informasi resmi mengenai jadwal tayang musim ketiga serial ini, sekaligus menjadi musim terakhir serial tersebut. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan terus konten seputar film dan series dari channel ini. Bye-bye.